Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah perang Badar di bagian ketiga, di mana di bagian ketiga ini adalah kisah kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin. Perang Badar berakhir dengan kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin. Korban yang tewas dari kaum musyrikin sebanyak 70 orang dan 70 orang yang lainnya tertawan. Kebanyakan dari kaum yang tewas dan tertawan adalah para pemimpin dan pemuka Quraisy. Sementara itu, yang mati syahid dari kaum muslimin berjumlah 14 orang, 6 dari kaum muhajirin dan 8 dari kaum ansor. Ketika kemenangan telah berhasil diraih dan kaum musyrikin mengalami kekalahan, Rasulullah SAW mengirimkan Abdullah bin Rawahah dan Zaid bin Harisah untuk menyampaikan berita kemenangan kaum muslimin dan kekalahan kaum musyrikin tersebut kepada kaum muslimin di kota Madinah. Rasulullah SAW lalu menetap di Badar selama 3 hari. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an berkata bahwasanya jikalau beliau SAW meraih kemenangan atas suatu kaum, beliau selalu menetap di tanah lapang di medan pertempuran itu selama 3 hari. Adapun hikmah-hikmah di balik hal itu, setelah terjadinya perang Badar, hikmah-hikmah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW salah satunya, di wilayah setiap peperangan Rasulullah selalu ada beberapa contoh atau teladan yang beliau lakukan. Salah satunya, 1. Mensterilkan medan pertempuran, dan yang kedua, menguburkan tentara Allah yang mati syahid, dan yang ketiga, mengumpulkan rampasan perang dan menjaganya, dan yang keempat, memberikan waktu kepada pasukan yang menang untuk beristirahat, dan yang kelima, menguburkan mayat-mayat musuh serta mengenali identitas mereka dan kedudukan mereka di tengah kaumnya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk diseret ke salah satu sumur dari sumur-sumur yang ada di Badar, lalu memasukkannya ke dalamnya. Setelah itu beliau berdiri di atas mereka dan bersabda, "Hai Utbah bin Rabi'ah, hai Saibah bin Rabi'ah, hai Fulan dan Fulan, apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian itu benar? Sungguh, aku telah mendapati apa yang dijanjikan oleh Robku itu benar." Maka Umar bin Al-Khattab berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda berbicara kepada suatu kaum yang telah menjadi bangkai?" Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku di tangannya, kalian tidak lebih mendengar daripada mereka atas apa yang aku katakan, hanya saja mereka tidak mampu menjawab." Qatadah berkata, "Allah menghidupkan mereka hingga membuat mereka bisa mendengar perkataan beliau sebagai bentuk celaan, merendahkan, dan membuat mereka murka, bersedih dan menyesal." Sesungguhnya seruan Rasulullah SAW kepada mayat-mayat Quraisy menjelaskan perkara yang besar, bahwa mereka akan memulai fase kehidupan yang baru, yaitu kehidupan alam barzah. Di dalamnya mereka bisa mendengar perkataan orang yang masih hidup, namun mereka tidak bisa menjawab dan berbicara.
Mengimani fase kehidupan ini merupakan salah satu keyakinan atau akidah kaum muslimin. Nikmat kubur dan azabnya juga telah disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Hingga suatu saat Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan seraya bersabda, sesungguhnya keduanya sedang diazab, namun keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Dan disebutkan juga bahwa sebab mereka diazab adalah perbuatan namimah atau mengadu domba di antara manusia dan tidak bersuci dari air kencing. Nah, jadi teman-teman, di sini ada hikmah dari kisah melewatinya sebuah kuburan. Rasulullah pernah melewati suatu kuburan, rupanya ada di dalam kuburan itu atau si mayat yang di dalam kubur itu lagi disiksa, dan Rasulullah pun dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan dan diberitahukan bahwa orang tersebut yang diazab itu tidak selalu berdosa besar gitu. Jadi di sini ada dosa-dosa yang bisa dianggap sepele, dosa kecil yang sering tidak dianggap dosa sama sebagian manusia, ternyata bisa menimbulkan atau fitnah kubur. Nah, salah satunya di sini sering mengadu domba atau memfitnah, menjelek-jelekan orang, itu bisa jadi salah satunya penyebab azab kubur. Terus adapun azab kubur ini gara-gara kencing, teman-teman. Ini kencing ini ibaratnya setelah membuang air kecil itu tidak bersuci, atau kita lagi di jalan misalkan kebelet terus di pinggir jalan sembarang kencing, siap itu udah main pergi gitu aja tanpa bersuci, itu bisa menyebabkan salah satu azab kubur, walaupun sebagian orang menganggapnya itu hal sepele. Naudzubillah, mudah-mudahan kita termasuk yang tidak termasuk golongan tersebut, amin ya rabbal alamin. Adapun di sini kisahnya kematian para pembesar Quraisy. Contohnya kematian Abu Jahal bin Hisam al-Makhzumi. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an berkata, ketika aku berdiri di salah satu barisan dalam perang Badar. Kita kembali ke kisah perang Badar lagi, berkecamuk ya teman-teman. Jadi ada kejadian ketika perang berkecamuk sebelum Abu Jahal ini meninggal. Jadi perang lagi tegang-tegangnya atau lagi memang berkecamuk tidak karu-karuan. Ada kisah dari salah satu sahabat ini menceritakan ada dua anak kecil atau anak muda yang masih dikategorikan sangat muda, tapi memang punya cinta kepada Rasulullah dan membela Rasulullah demi membalaskan rasa sakit Rasulullah melalui kedua anak tersebut gitu. Di antaranya Abdurrahman bin Auf ini menceritakan kisahnya. Jadi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an berkata, ketika aku berdiri di salah satu barisan dalam perang Badar, aku melihat ke sebelah kanan dan kiriku, ternyata aku berada di antara dua remaja Ansor yang usia keduanya masih belia. Aku berangan bahwa aku lebih kuat dari keduanya. Jadi Abdurrahman bin Auf ini sempat membandingkan atau melihat kondisi fisik mereka itu masih kecil atau lemah. Dia walaupun sendiri maksudnya lebih kuat gitu dari keduanya. Mungkin maksud Abdurrahman bin Auf ini seperti itu ya teman-teman. Jadi aku berangan bahwa aku lebih kuat dari keduanya. Lalu salah seorang dari mereka bertanya kepadaku seraya berkata, "Wahai paman, apakah Anda tahu Abu Jahal?" Kata Abdurrahman bin Auf ini berkata, menjawab, "Iya, tahu." Apa urusanmu dengannya wahai saudaraku?" Kata Abdurrahman. Lantas anak kecil itu berkata, ia berkata, "Aku diberitahu bahwa ia sering mencela Rasulullah SAW. Demi zat yang jiwaku di tangannya,
jika aku melihatnya tidak akan berpisah antara aku dan dirinya sebelum kita tahu siapa yang akan lebih dulu mati di antara kita. Jadi anak yang masih usianya remaja ini menunjukkan kemarahannya atau menginginkan membalaskan rasa sakit Rasulullah kepada orang yang pernah mencelanya, yaitu Abu Jahal, orang dari kaum kafir Quraisy. Dan Abdurrahman bin Auf pun berkata, aku takjub dengan hal itu. Lalu pemuda yang satu lagi sama bertanya kepadaku dan mengatakan hal yang sama persis seperti orang yang pertama. Jadi kedua anak kecil tadi itu di kanan kiri Abdurrahman bin Auf itu berdiri. Ini si kakak sama si adik yang berdiri itu berdua. Keduanya pun sama-sama bertanya dengan pertanyaan yang sama. Keduanya pun ingin mencari atau membunuh Abu Jahal. Ceritanya ingin membunuh keduanya. Tapi anak yang remaja ini, kedua anak ini berhasil, dan Rasulullah SAW pun membenarkannya. Anak remaja kedua itulah yang membunuhnya. Terus Abdurrahman melanjutkan, tidak lama kemudian setelah anak remaja itu bertanya, aku melihat Abu Jahal berkeliling di kerumunan orang-orang. Lalu aku katakan, tidakkah kalian berdua melihatnya? Itulah orang yang kalian tanyakan tadi. Iya, Abdurrahman bin Auf melanjutkan. Lalu keduanya pun bergegas memburunya sembari menghunuskan pedang hingga keduanya berhasil membunuhnya. Setelah itu keduanya menemui Rasulullah SAW dan mengabarkan kejadian itu. Beliau pun bersabda, siapa di antara kalian yang membunuhnya? Keduanya pun menjawab, saya yang membunuhnya. Beliau Rasulullah SAW bertanya, apakah kalian telah membersihkan pedang kalian? Keduanya menjawab, belum. Maka beliau Rasulullah SAW melihat pedang mereka berdua lalu bersabda, kalian berdua telah membunuhnya. Lalu harta rampasan perang dari Abu Jahal diserahkan kepada Mu'ad bin Amru bin Al-Jamuh. Kedua remaja itu adalah Mu'ad bin Afro dan Mu'ad bin Amru bin Al-Jamuh. Dalam riwayat Anas radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah SAW saat perang Badar, siapa yang mau melihat apa yang terjadi pada Abu Jahal, maka Ibnu Mas'ud pergi mendatanginya dan mendapatinya telah terluka oleh kedua anak Afro, Mu'ad dan Muawid, hingga sekarat. Lantas ia, Ibnu Mas'ud, menarik jenggotnya dan berkata, kamukah Abu Jahal? Iya, kata Abu Jahal menjawab, adakah orang yang lebih mulia dari orang yang dibunuh oleh kaumnya? Atau ia berkata, yang kalian telah membunuhnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, aku mendapati Abu Jahal pada perang Badar dalam keadaan terkapar. Lalu kukatakan, wahai musuh Allah, Allah telah menghinakanmu. Lantas ia menjawab, dengan apa dia menghinakanku? Apakah ada yang lebih hebat dari seseorang yang telah dibunuh kaumnya? Atau saat itu aku membawa pedang, maka aku tebas pedangku padanya, namun tidak berpengaruh sedikit pun padanya. Lantas ia, Abu Jahal, membawa pedang yang bagus, maka aku pukul tangannya hingga pedang itu terjatuh dari tangannya dan aku ambil. Lalu aku buka pelindung kepalanya dan aku tebas lehernya. Setelah itu aku datang menemui Nabi SAW dan aku kabarkan hal itu kepada beliau. Beliau SAW bersabda, Allah yang tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar selainnya. Aku katakan, Allah yang tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar selainnya. Beliau bersabda, pergilah dan cek lagi kebenarannya. Maksud Rasulullah ini menyuruh
Abdullah bin Mas'ud untuk mengecek lagi kebenarannya bahwa Abu Jahal itu sudah meninggal atau belum. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, maka aku pun beranjak pergi laksana burung dan kembali laksana burung sambil tertawa. Lalu aku kabarkan kepada beliau, Rasulullah SAW bersabda, mari. Maka aku pun berangkat bersama beliau dan aku perlihatkan mayat Abu Jahal kepada beliau. Ketika beliau Rasulullah SAW sudah berdiri di hadapannya, beliau bersabda, inilah Fir'aun umat ini. Adapun motif yang mendorong kedua remaja Ansor itu untuk membunuh Abu Jahal adalah kabar yang sampai ke telinga mereka berdua bahwa ia telah mencela Rasulullah SAW, dan kecintaan remaja Ansor ini kepada Rasulullah SAW sampai pada tingkatan mereka rela mengorbankan dirinya untuk membalas siapa saja yang menyakiti Rasulullah. Dalam percakapan yang terjadi antara Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dan Abu Jahal, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, mengandung ibrah atau pelajaran yang sangat penting, yakni seorang tiran yang dulunya sangat kejam dan menyakiti kaum muslimin di kota Mekah telah jatuh terkapar di hadapan orang yang dulu pernah ia sakiti. Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar orang yang menghentikan hembusan napas terakhirnya adalah salah seorang dari orang-orang yang dulu pernah ia tindas. Abu Jahal memiliki sifat sombong lebih angkuh. Maka ketika ia telah berada dalam keadaan terkapar dan di akhir-akhir kehidupannya, ada suatu riwayat dari Ibnu Ishaq bahwa ia, Abu Jahal, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud ketika hendak memenggal kepalanya. Abu Jahal berkata, engkau telah naik ke sebuah tempat yang sulit, hai si kecil penggembala kambing. Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan kematian orang keji bernama Abu Jahal ini dengan sabetan-sabetan pedang remaja Ansor. Namun Allah Subhanahu wa taala membiarkannya terkapar dalam keadaan sadar setelah terkena sabetan-sabetan pedang yang nyaris membuatnya tewas, supaya ia dapat melihat secara langsung bentuk penghinaan, perendahan, dan kekalahan yang menimpanya melalui tangan orang yang pernah ia siksa, sakiti, serta ia tindas di kota Mekah. Dan mungkin untuk kisah Perang Badar yang bagian ketiganya sudah cukup sampai di sini ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, Perang Badar ini adalah penentuan antara yang hak dan yang batil, antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Dan untuk kisah ini saya akhiri. Bila ada kurang atau salah itu datangnya dari saya, dan bila itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.